Hai, welcome to my channel. Soal di sini, salam kenal dan selamat menikmati. Hai everyone, mungkin kalian sudah pernah lihat aku? Kalau belum, selamat datang. Izinkan aku untuk memperkenalkan diri sekali lagi. Di video yang agak singkat ini, aku akan mencoba untuk menjelaskan asal-usul dari karakterku yaitu Choi So-eun. Mulai dari nama, lore, desain, ciri khas. Aduh, banyak deh. So, make sure you grab some snacks, sit back, and listen well. Let's start right away. First up, kita akan bicara asal-usul dibalik nama Choi So-eun. Dari semua nama orang Korea gitu ya. Kenapa milihnya nama ini? Nah, nama ini tercipta karena VA dibalik karakter Choi pas lagi mikirin nama yang cocok buat karakternya, itu lagi fanatik banget sama yang namanya Korea. Jadi ngide lah dia nyari beberapa inspirasi nama Korea. Setelah mencocokkan satu nama dengan nama lainnya, terciptalah So-eun. Tapi itu kan baru nama intinya ya. Choi-nya dapat dari mana? Menurut pengetahuanku, Choi itu nama keluarga di Korea. Kebetulan ada beberapa idol idamanku yang punya nama serupa. For example, Choi Seung-chol, Choi Han-seo, Choi Ye-na, Choi Yeon-jun, dan masih banyak lagi. Dan pada akhirnya jadilah nama Choi So-eun. Tambahan, aku baru tahu kalau ternyata nama ini tuh persis banget plek-ketiplek gitu, kayak Miss Korea 2021. Dan dia pun pernah berpartisipasi di dating reality show berjudul Singles Inferno. Mind you, aku nggak kepikiran dia sama sekali pas lagi bikin nama, so it's a surprise to me as well. But here comes the plot twist. Nama Choi So-eun sebenarnya cuma code name. Based off the lore that I'm about to show you in a second, karakter Choi ini adalah spy atau bisa dibilang mata-mata bayaran. Maka dari itu, nama Koreanya bukanlah nama aslinya. Nama asli dari karakternya adalah Elizabeth Wiltshire Belen. Lalu, arti nama keduanya apa sih? Kita mulai dari codename-nya dulu ya. Choi itu artinya high, superior, lofty, or towering. Sementara So-eun itu artinya charity, mercy, and kindness. Mencerminkan sekali ya. Sedangkan nama aslinya Elizabeth artinya God's promise or God is my oath. Wiltshire diambil dari nama sebuah county di Inggris yang terkenal akan ham, kuda putih, dan monumen prasejarahnya. Boleyn diambil dari nama istri kedua dari Raja Henry VIII, sekaligus ibu dari Ratu Elizabeth I, yaitu Ratu Anne Boleyn. Oke, nama sudah, let me tell you about her origins. Sebelum difinalisasi, awalnya Choi So-eun ini mau dijadiin seorang putri kupu-kupu yang time travel dari era Tudor ke era modern. Tapi kenapa gak jadi? Karena menurut VA-nya Choi, konsep ini udah agak boring dan terkesan overused. Jika dilihat dari jumlah VTuber yang ada saat ini, yang pakai konsep princess dan kerajaan itu lumayan banyak, jadi konsepnya di cancel alias gak jadi. A little fun fact for you, tahun 1536 bukanlah sembarang tahun yang dipilih secara random. 1536 adalah tahun eksekusi atau kematian dari, well, you should have guessed it, Ratu Anne Boleyn. Iya, jadi selain fanatik Korea, VA Choi yang satu ini juga suka banget sama sejarah Inggris. There we go. Penjelasan selesai. Here comes the main part. Choi So-eun's official short lore. Simak baik-baik ya. Elizabeth Wiltshire Belen bisa dibilang adalah seseorang yang kagum banget sama Ratu Anne Boleyn. Everything the Queen does seems to have influenced her so much. But of course, that didn't last long. Kasus tuduhan Raja Henry VIII kepada Ratu tentang hubungan gelap dan menggunakan sihir mulai menyebar ke masyarakat. Long story short, setelah sidang dijalankan dan Ratu terbukti bersalah, keputusan akhir adalah sang Ratu dijatuhi hukuman mati atas tuduhan itu. Fast forward to 19 Mei 1536. Di Menara London, setelah melihat Ratu dieksekusi secara langsung dengan mata sendiri, Elizabeth pun merasa terpukul atas kematiannya ini. Some things that has happened can't be turned back, people. Singkatnya, semua orang pun kembali ke kediaman masing-masing. Elizabeth pulang dengan perasaan sedih dan marah.
Ia pun mulai membongkar isi gudangnya untuk mencoba mencari sesuatu yang bisa dijadikan distraksi baginya. Karena duka yang Elizabeth rasakan di hari itu sangat amat dalam. Saat sedang mencari, Elizabeth tidak sengaja menyinggung sesuatu dan sebuah benda pun jatuh mengenai kepalanya. Elizabeth mengambil benda itu yang ternyata adalah buku penelitian dari kakeknya yang dirumorkan berhasil melakukan time travel ke masa depan. Entah tahun berapa. Beliau sudah lama menghilang semenjak Elizabeth lahir. Elizabeth pun tertarik sekaligus senang dan segera mencoba untuk mempraktekkan hasil temuannya ini sendiri. Berbulan-bulan ia mencoba. Awalnya dia sempat putus asa karena pikirnya ini tidak mungkin berhasil. Ini terlihat sangat mustahil untuk dilakukan. Lalu pada suatu hari, Elizabeth terbangun di tahun berapa? Ini terlihat seperti di negara yang berbeda dan era yang berbeda. Setelah memberanikan diri untuk bangun dan bertanya orang-orang sekitar, ternyata dia berhasil. Elizabeth sampai di negara Indonesia dan di tahun 2023. Setelah lega mengetahui bahwa dia telah berhasil, Elizabeth pun memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar. Saat sedang menikmati waktunya sendiri, seorang laki-laki menepuk pundaknya dan menawarkannya untuk bekerja di sebuah agensi yang berspesialisasi dalam bidang mata-mata bayaran. Bisa dibilang dia ini street cashier. Setelah diberitahu benefitnya, Elizabeth pun setuju untuk diinterview terlebih dahulu. Saat masuk untuk diinterview, kebetulan anak dari bos agensi itu turut hadir dalam sesi interview. Dan anak ini menganggap bahwa Elizabeth mirip sekali dengan seseorang bernama Choi So-eun. Elizabeth diberi sebuah formulir untuk diisi, dan ia terlihat kesulitan saat formulir memintanya untuk menentukan code name. Anak perempuan cantik ini pun menghampiri Elizabeth dan menyarankan nama tersebut untuk dijadikan sebagai nama kodenya. Keputusan berakhir dan interview pun berjalan lancar sesuai harapan. Syukurnya, Elizabeth pun diterima bekerja dan ia pun mendapat panggilan akrab dari si anak yaitu Cho. Sekarang, dia siap menjalani hidup di masa modern yang penuh misteri ini. The end. Nah, gimana ceritanya? Bagus kan? I hope you enjoyed the story that I wrote and I wanna apologize in advance. Karena ini ditulis sendiri jadi menurutku kesannya masih agak berantakan. But yeah, that's mostly about it secara singkat. Last but not least, let's talk about her design. Untuk lihat full desainnya, kamu bisa cek di akun X dan Instagram official Choi ya. Asal-usul desain ini dari mana? Dan apakah ada referensi dari karakter fiksi mungkin? Kenapa bisa tercipta desain yang seperti itu? Come, I'll explain. Awalnya, karakter ini mau dibuat dengan konsep baju seperti yang dipakai orang zaman dahulu di era Tudor. But since I think it will be a little bit complicated to draw and remember, in the end, biar bisa menyesuaikan, I went for an office look. Since based off the lore, Choi usually works at the office on a daily basis. Plus points for artists and cosplayers, karena desainnya bisa dibilang lumayan simple, jadi kalau ada yang mau bikin fan art, aku mudahkan. Kalau cosplay, kayaknya harus punya aset besar sih, tapi ukuran karakternya juga gak besar-besar amat kok. So, feel free to do my character's cosplay in any clothes. Let your creativity run wild, guys. Also, in this design, you can also see that I have a tattoo on my right cheek that is shaped like an hourglass. Tato ini adalah pertanda bahwa karakternya berhasil melakukan time travel. Secara lore, saat kakeknya berhasil pun beliau juga mendapatkan tato yang sama. So, it's reasonable for me to put it there, right? Ini juga sebuah ciri khas karena biasanya ide karakter yang diciptakan V.A. Choi itu mencantumkan tato. Definitely not talking about my past persona, but alright. Talking about reference, kayaknya sih gak ada ya. V.A. Choi ini punya sebuah kebiasaan di mana dia suka ngumpulin gambar-gambar random dari Pinterest. Jadi kalau masalah desain ini emang referensinya dari mana-mana, no specific fictional character reference. Although ada yang bilang karakternya mirip Shion dari Tensura, dilihat sekilas emang mirip sih, tapi serius aku aja nggak tahu karakternya, jadi referensinya beneran nggak ngambil dari situ.
Phew, that's a bit long, isn't it? Thank you so much for passing by this video and listening till the end. Let's make a deal. Kalau channel ini mencapai 1k subscribers, aku bakalan rilis lore videonya terpisah dari video yang ini. Setuju? Setuju, oke? Jadi make sure kalian share ke teman-teman dan keluarga kalian ya. If you'd like, you can show me some support by donating some love time loop on my Traktir, follow my social medias, and joining my Discord server ya. All of those links are listed in the description, jadi tinggal diklik aja ya. Once again, thank you for watching. Namaku Choi So Eun dari Imagi Project. Annyeong!